Berikut ini saya akan membacakan satu cerita rakyat Pakpak. Berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kali ini saya ceritakan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Batu Merdahup. Sebelum kita baca lebih lanjut, saya minta kepada penonton setia saya untuk selalu like. Yang belum pernah menonton supaya mensubscribe dan membagikannya serta memberi komentar. Kita mulai saja membacakannya. Cerita Batu Merdahup. Pada zaman dahulu, hidup sebuah keluarga yang berada di suatu desa terpencil di daerah Pakpak. Di desa tersebut hiduplah seorang janda yang bernama Ita dengan mempunyai dua anak yang bernama Palameka dan adiknya bernama Sorintagan. Janda tersebut bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya. Ia tiap hari pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan juga mencari makanan termasuk hewan untuk dikonsumsi bersama kedua anaknya tersebut. Dan itulah yang selalu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Suatu hari, si ibu seperti biasa melakukan kegiatannya ke hutan untuk mencari kayu bakar dan mencari kebutuhan hidupnya. Sebelum berangkat, si ibu tersebut menyimpan seekor burung kesayangannya ke dalam sebuah wadah tempat penyimpanan beras. Dan dia berkata dan mengingatkan kepada anaknya untuk tidak membuka wadah penyimpanan beras tersebut. Demikian katanya, "Palameka, aku ingin berangkat ke hutan. Kau jaga adikmu." Jawab Palameka kepada ibunya, "Iya ibu, selama aku pergi, nanti jangan pernah buka tutup wadah beras ini sebelum aku pulang," kata ibunya. Jamaleka mengangguk. Si ibu pun berangkat ke hutan. Pada saat ibunya ke hutan, si Palameka pun penasaran terhadap apa yang ada di dalam wadah beras tersebut. Selama ini ibunya tidak pernah memberitahu apa yang disembunyikan di wadah tersebut. Sehingga seiring berjalannya waktu, rasa penasaran pun memuncak untuk segera mengetahui apa isi dari wadah tersebut, sehingga si Palameka ingin membukanya. "Kak, apa yang ingin kamu lakukan?" tanya si Sorintagan sang adik. "Aku sangat penasaran sama apa yang ibu taruh di dalam wadah ini," jawab Palameka pada adiknya. "Tapi bukannya ibu telah mengatakan untuk tidak membukanya," balas Sorintagan kembali. "Iya memang, namun rasa penasaranku sangat memuncak. Ingin mengetahui apa yang ibu sembunyikan." Karena sudah tidak sabar dengan apa yang ingin diketahuinya,
Maka ia pun langsung membuka. Setelah ia buka, dia pun terkejut. Ada seekor burung di dalam wadah tersebut, dan spontan burung tersebut pun terbang pergi. Palameka kebingungan dengan terbangnya burung tersebut, serta merasa khawatir bagaimana jika ibunya mengetahui hal tersebut. "Bagaimana ini, Kak, jika ibu mengetahui apa yang telah kakak lakukan?" tanya Sorintagan pada Palameka. "Entahlah, Dek, pasti ibu sangat marah mengetahui apa yang saya lakukan," jawab Palameka dengan cemas terhadap adiknya. Sepanjang hari mereka memikirkan bagaimana jika ibu mengetahui hal ini, dan memikirkan bagaimana kemarahan ibunya terhadap mereka. Singkat cerita, si ibu pun pulang dari hutan dan membawa kayu hutan serta hasil buruannya ke rumah untuk dijadikan santapan bersama anak-anaknya. Sesampainya di rumah, si ibu membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaiannya, lalu akan beranjak istirahat sejenak untuk menghilangkan rasa capek. Palameka dan Sorintagan sangat cemas serta mengkhawatirkan bagaimana nasib mereka pada saat ibunya telah tiba di rumah. Setelah selesai si ibu istirahat, dia pun teringat pada burung yang ditaruhnya ke dalam wadah beras, dan langsung menghampiri wadah tersebut untuk melihatnya. Dan sang burung ternyata sudah tidak ada. Dia langsung berpikir dan lalu bertanya, "Pamaleka, adakah kau membuka tutup wadah beras ini?" tanya si ibu. Tidak, Bu," jawabnya Palameka dengan terbata-bata. "Kau berbohong kepada aku, Jamaleka," kata si ibu. Terus dilontarkannya pertanyaan kepada Jamaleka oleh ibunya, dan ia pun hanya menangis dengan apa yang telah ia perbuat, sambil coba menutupi kesalahannya hingga berani berbohong kepada ibunya. Dengan kekesalan yang dirasakan oleh si ibu pun beranjak pergi dari rumah dan berniat untuk meninggalkan anak-anaknya. Ia pun bergegas menyiapkan pakaian untuk pergi jauh dari rumah. Kenapa demikian? Karena ternyata burung tersebut adalah makhluk jelmaan dari roh suaminya, mendiang suaminya. Hal tersebutlah yang membuat sang ibu khawatir dan sangat kecewa dan merasa terpukul karena burung itu, yaitu penjelmaan suaminya itu, meninggalkannya. Untuk meninggalkan anaknya, si ibu mempunyai sebuah strategi. Lalu dia membuat suatu wadah air dari bambu dengan membolongi dasar wadah tersebut. Lalu mengajak anaknya pergi ke sekitaran tebing yang mengeluarkan mata air. Di situ Palameka dan Sorintagan disuruh untuk menampung air yang menetes dari tebing. Palameka dan adiknya menampung air dari tebing itu untuk menutupi kebutuhan kita di rumah, kata sang ibu. Lalu si ibu pergi meninggalkan mereka dan terus berjalan hingga berjam-jam lamanya. Palameka pun tersadar mengapa wadah itu tidak penuh air, padahal ia telah menunggu sangat lama di bawah cucuran mata air yang keluar dari tebing tersebut. Dan ternyata dia melihat bahwa ibunya telah melubangi
atap daripada bambu tersebut. Baru mereka pun sadar bahwa ibunya telah pergi. Kemudian dia manggil ibunya. Ibu, di mana kamu? Ibu, ucap Palameka dengan kuat, dengan harapan ibunya akan mendengarnya. Setelah beberapa saat dia memanggil ibunya, namun tidak ada jawaban. Kemudian dia langsung bergegas mencari kemana ibunya pergi sambil menggendong adiknya si Sorintagan. Tidak lama dari pencariannya, akhirnya ia menemukan jejak kaki ibunya yang telah lama pergi meninggalkannya. Langsung saja ia mengikuti jejak tersebut. Setelah berjam-jam, ia mengikuti ibunya sambil memanggil-manggil, namun tetap tidak ada jawaban dari ibunya. Lalu dia berteriak, "Ibu, mohon maafkan anakmu. Mohon maafkan berhentilah ibu. Sorintagan haus," ujar Palameka sepanjang jalan. Jadi singkat cerita, akhirnya mereka pun masih mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali dengan ibunya. Si ibu mendengar suara Jamaleka kalau anaknya Sortagire sedang haus serta membutuhkan air ASI si ibu. Si ibu pun berhenti untuk menunggu anaknya. Lalu dia menggendong si Sorintagan dan menyusuinya. Sambil menyusui Sorintagan, si ibu menyuruh Palameka untuk mengambil buah jeruk. Dia menyatakan, "Panjatlah dulu pohon jeruk ini, Palameka," suruh si ibu kepada anaknya. "Baik, Bu," jawab Palameka dengan harapan ibunya memaafkannya. Setelah Palameka memanjat pohon yang sangat tinggi itu, ibunya pun terus menyuruhnya mengambil buah yang berada di pucuk pohon yang lebih tinggi. Sampai-sampai suara Jamaleka pun tidak terdengar lagi dari atas, dan begitu juga sebaliknya. Pada kesempatan itu, si ibu pun bergegas kembali memulai perjalanannya untuk meninggalkan anaknya. Sorintagan ditaruhnya di bawah pohon, sementara Palameka masih ada di pucuk pohon jeruk yang sangat tinggi. Pada saat Palameka telah berhasil mengambil buah di atas pohon yang sangat tinggi, ia pun turun dan sangat terkejut melihat ibunya tidak lagi berada di sekitaran pohon jeruk, dan ia hanya melihat adiknya terduduk di bawah pohon. Akhirnya mereka pun terus mengikuti ibunya. Pada suatu tempat tertentu, si ibu tiba di sebatang pohon tumbang yang sangat besar dan teramat panjang, melintang untuk menghalangi langkah ibunya. Namun dengan mudah, dengan kekuatan gaib, si ibu tersebut menyuruh pohon untuk mengecil, sehingga dia dengan mudah dapat melangkahi pohon tersebut. Selanjutnya, setelah dilangkahi, si ibu kembali menyuruh pohon tersebut untuk membesar kembali dan mengingatkan supaya jangan mengabulkan permintaan anak-anaknya bila meminta pohon tersebut mengecil. Setelah lama berjalan, sampai jugalah Palameka dan si Sorintagan di hadapan batang pohon tersebut. Dan Palameka terus meminta agar pohon tersebut mengecil. Namun tetap saja pohon tersebut tidak bisa mengecil, sehingga tidak bisa untuk dilangkahi. Namun mereka tidak kehabisan akal. Palameka pun bersama adiknya tetap mengikuti jejak ibunya. Ia berjalan mencari
di mana ujung pohon tersebut untuk ia jalani agar tetap dapat berjumpa dengan ibunya. Sesampainya dia pada lintasan yang telah dilalui ibunya, setelah sekian jauh untuk memutar pohon tersebut dan berjalan terus hingga ia menemukan sebuah batu besar. Dan di atas batu tersebut dia menemukan 7 helai rambut ibunya serta 1 buah telur. Mereka pun akhirnya pasrah. Ternyata sebelum Parameka dan Sorintagan sampai ke batu tersebut, ibunya telah meminta batu tersebut untuk menelannya dan menyisakan 7 helai rambutnya serta 1 buah telur. Singkat cerita, mereka pun pasrah dan lalu kembali untuk pulang ke rumah sambil membawa 7 helai rambut peninggalan ibunya. Dan ternyata rambut tersebut yang ditinggalkan ibunya mempunyai kekuatan gaib, sehingga menjadi dia meminta seluas sawah dan mereka pun memulai kehidupan baru tanpa adanya dampingan ibunya. Dan mereka pun bercocok tanamlah di sawah tersebut. 7 rambut ibunya tersebut selalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Seiring berjalannya waktu, Palameka pun pergi meninggalkan adiknya Sorintagan di dalam goa untuk pergi merantau. Parameka membiarkan adiknya sendirian tinggal di goa dan menanam pohon jeruk untuk kehidupannya. Tahun berganti tahun, ternyata Palameka telah lama menetap di desa lain dan ia lupa kalau ternyata adiknya masih ada di dalam gua. Keberadaan si Sorintagan ini diketahui seorang pemburu yang melintasi gua tersebut dan tertarik pada buah pohon jeruk yang lebat, dan alangkah terkejutnya pemburu tersebut saat mengetahui bahwa di pohon tersebut hidup seorang manusia. Pemburu tersebut kembali ke desa dan menceritakan semua kejadian yang dilihatnya kepada warga di kampung dan kepada tetua-tetua adat di desa, bahwa ada pohon jeruk yang sangat rindang buahnya dan sangat banyak, dan di pohon tersebut katanya ada penunggunya, padahal penunggunya tersebut adalah seorang manusia yang bernama si Sorintagan. Kemudian warga desa pun berbondong-bondong pergi untuk ke gua tersebut untuk mengambil jeruk dan juga melihat si Sorintagan. Rupanya berita ini diketahui oleh abangnya, dan abangnya baru tersadar bahwa dia meninggalkan adiknya dulu di gua tersebut. Akhirnya dia pun menjemput adiknya kembali dan mereka pun hidup rukun dan bersama lagi dengan keluarga masing-masing. Demikianlah cerita ini yang berjudul Batu Merdahup. Jadi ada ada semacam yang perlu diteladani dari cerita ini, bahwa kita harus patuh kepada orang tua dan sangat memegang janji yang kita janjikan atau kita iakan kepada orang tua kita, terlebih kepada ibu kita. Demikian saja cerita Batu Merdahup ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga nanti semua cerita rakyat Papa bisa
didokumentasi atau diarsipkan. Jadi cerita ini bersumber dari arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Papua Barat. Liasate Juah-Juah Banta Karina.